disciples, transforming lives. Oke, hari ini Pastor Fuji akan sampaikan firman Tuhan. Saya berikan judul, Pastor Fuji berikan judul Be Like Jesus. Katakan Be Like Jesus. Ternyata Tuhan itu memanggil kita semua untuk menjadi serupa dengan Yesus. Siapapun kita, baik tua seperti Pastor Fuji, ataupun masih muda, anak-anak, semuanya dipanggil untuk kita ini berubah, makin hari makin mirip sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu sebabnya kita langsung saja buka firman Tuhan. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tidak banyak, mulai ayat pertama sampai ayat yang keempat. Yohanes 15, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Yang sudah ketemu, yang sudah coba bantu Pastor Fuji kalau ayatnya sudah keluar di screen, kasih jempol. Oke, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Siap? Tidak perlu cepat-cepat, tapi kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Oke, semuanya lihat ke depan. Ternyata kita semua itu dipanggil untuk berbuah bagi Tuhan. Ada amin. Buah di sini apa sih? Yang pertama-tama adalah buah kehidupan atau buah karakter. Tuhan ingin kita semua menjadi seperti Yesus. Tuhan mau kita semua berubah menjadi seperti Yesus. Dari 4 ayat yang kita baca tadi, ada 3 hal bagaimana cara kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Ternyata ada 3 rahasianya. Catat baik-baik. Yang pertama, saudara harus melekat kepada Tuhan. Katakan melekat. Coba lihat gambar ini. Ya, coba dimunculkan gambar pertama. Ini gambar apa, saudara? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu, belum keluar gambarnya. Nah, ini adalah gambar pohon anggur. Coba perhatikan, ini apa ini? Ini namanya pokok atau induk dari pohon. Lalu yang di sini, yang kecil itu namanya carang. Katakan pokok. Carang. Pokok itu adalah badan dari pohon. Sedangkan carang itu ranting atau cabang. Nah, kalau kita mau berbuah, maka setiap ranting itu harus nempel sama pokoknya. Setiap cabang itu harus menempel kepada induk atau pokok dari pohon. Katakan amin. Begitu pula dengan kita. Firman Tuhan ngomong begini, coba kita baca sekali lagi ayat 4. Pastor Fuji bacakan ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal atau melekat pada pokok anggur, demikian juga kamu, kita, Pastor Fuji, kalian tidak bisa berbuah jikalau kamu tidak melekat atau tinggal di dalam Kristus. Katakan amin. Jadi gak mungkin ranting itu bisa menghasilkan buah kalau rantingnya itu terlepas dari pokok anggur. Kalau rantingnya terlepas, maka ranting itu akan menjadi kering, ranting itu akan menjadi mati. Dia akan menjadi layu.
sama seperti kita. Kita nggak mungkin bisa berbuah, yang ada malah kita akan mati kalau kita nggak menempel atau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah sekarang apa artinya menempel dengan Tuhan? Menempel dengan Tuhan itu artinya saudara itu tinggal atau saudara itu merenungkan firman Tuhan. Tinggal di dalam Kristus itu artinya saudara itu merenungkan firman Tuhan. Tinggal dalam Kristus itu sama seperti tinggal di dalam firman. Ada amin. Tinggal dalam firman itu maksudnya gimana sih? Coba kalian baca satu ayat ini. Tinggal dalam firman itu gimana sih? Coba kalian baca Matius 13. Coba dimunculkan ayatnya Matius pasal 13. Kita baca di ayatnya yang bisa langsung dimunculkan? Bantu saya. Oke. Ayat 19. Kepada setiap orang, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, stop. Katakan tetapi tidak mengerti. Maka datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Satu ayat lagi, munculkan. Langsung munculkan. Matius 13, ayat berikutnya, 23. Coba kita baca sama-sama. Yang ditabur di tanah baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan apa? Mengerti. Katakan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Coba semua lihat Pastor Puji. Kalau kalian itu mau tinggal di dalam Kristus dan berbuah, satu-satunya cara adalah kalian harus tinggal di dalam firman. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itu kita nggak bisa lihat seperti apa. Itulah sebabnya penting untuk setiap kita, untuk kita itu bisa membaca dan merenungkan firman. Ada amin. Nah, kebanyakan begini loh, Pastor Fuji, aku sudah baca firman, tapi kenapa kok hidupku gak berbuah? Aku sudah baca firman, tapi kenapa kok hidupku tidak berhasil? Aku sudah baca firman, tapi kenapa kok aku gak berubah hidupnya? Ternyata kesalahannya bukan kepada firman. Banyak anak Tuhan itu baca firman tapi tidak mengerti. Saya ulangi. Banyak orang itu cuma sekedar baca tapi tidak ngerti. Itu sebabnya kita butuh merenungkan firman. Lalu gimana caranya merenungkan firman? Coba lihat Pastor Fuji. Ini itu apa? Ini adalah air mineral di dalam botol kecil, betul ya? Nah, cara merenungkan firman itu sama seperti hari ini saya pegang botol. Waktu saya pegang botol ini, saya mesti tanya, ini botol mereknya apa ya? Ini air, oh ternyata mereknya GMS Jakarta Barat. Ternyata ini warnanya apa ya? Oh ternyata ini warnanya adalah warna apa ini ya? Ya ada yang bilang ini biru muda, boleh. Lalu ini berapa mililiter ya? Kalian harus cari. Oh ternyata ini, oh berapa ini? Biasanya ada tulisannya, ternyata di sini tulisannya nggak ada. Biasanya ada tulisannya, oh ternyata ini cuma 100 mililiter. Lalu kalian harus tanya kepada siapa? Diri sendiri. Tanya dalam hati, nanti di situ, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam dirimu nanti akan memberikan kalian penjelasan. Halo amin. Lalu ini misalnya, ini kapan expirednya? Itu namanya merenungkan firman. Jadi kalau kalian baca firman,
sama seperti botol ini. Ini botol berapa ya, berapa mililiter ya, ini warnanya apa ya, ini mereknya apa ya. Lalu ini expirednya kapan ya. Kalau Pastor Fuji hari ini lihat ternyata tulisan expirednya ini ada di tutup botolnya. Expired tanggal berapa ini? Tanggal 24 bulan 5 tahun 2025. Masih 1 tahun lagi. Nah begitu pula dengan kalian baca firman. Waktu kalian baca firman, contoh ayat yang kita baca, jangan cuma sekedar dibaca, tapi kalian harus tanya Roh Kudus, ini kira-kira ayat bicara tentang apa ya? Hari ini lewat ayat yang aku baca, perintah apa yang aku harus taati? Kira-kira apa yang Tuhan mau setelah aku baca ayat ini? Janji Tuhan apa yang aku bisa dapat dari ayat ini? Kalau kalian sudah dapat, kalian catat. Katakan catat. Kalau kalian baca Alkitabnya di sini, sama seperti Pastor Fuji, saudara bisa kasih highlight, saudara bisa coret-coret di sini, artinya apa. Atau kalian bisa punya buku, kalian catat di buku, ayat ini artinya apa, lalu Tuhan ngomong apa, Tuhan ajari apa, perintah Tuhan apa yang aku dapat, janji Tuhan apa yang aku dapat. Dengan cara demikian, kalian jadi ngerti firman. Halo amin. Dan Alkitab berkata, kalau kita mendengar firman lalu kita mengerti, kita akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Tapi ini bahayanya. Kalau kalian baca firman tapi gak mengerti, kalian dengar firman tapi gak mengerti, Alkitab katakan iblis itu akan mencuri benih firman itu, diambilnya dari hati kita sehingga kita tidak berbuah. Makanya hari ini setiap kali kalau kalian dengar firman, baca firman, kalian harus tanya Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih kalian penjelasan. Roh Kudus akan memberikan kalian hikmat untuk kalian bisa mengerti. Ada amin. Jadi yang pertama, carang itu harus nempel. Setiap hari. Ya, setiap hari kalian perlu untuk baca Alkitab. Dan bukan cuma sekedar baca, tapi kalian harus mengerti isi Alkitab. Isi yang kalian baca. Dengan cara demikian kalian akan bertumbuh dan berbuah. Lama-lama kalian akan jadi seperti Yesus. Coba kalian lihat gambar yang berikutnya. Bisa dimunculkan gambar berikutnya? Oke, coba lihat. Ini adalah pokoknya. Ini adalah pokok atau pokok pohon. Lalu di sini ada carang yang dibungkus. Itu maksudnya apa sih? Jadi ternyata, coba lihat saya. Ternyata ada pohon mangga. Waktu pohon itu menghasilkan buah, ternyata buahnya itu buah yang masam atau kecut. Mangga yang masam itu gak enak dimakan. Orang lebih suka mangga yang manis. Lalu gimana caranya supaya carang ini bisa menghasilkan buah yang manis? Ternyata ada cara namanya dicangkok. Katakan dicangkok. Jadi carang yang buahnya itu masam atau kecut, carangnya dipotong lalu ditempel di induk atau pohon mangga yang manis. Waktu dia ditempel, tiba-tiba sifat-sifat dari pohon mangga yang manis itu akan mengalir ke carang tadi. Lalu yang tadinya buahnya itu masam, dia berubah jadi manis. Apa maksudnya? Kita ini orang yang berdosa. Kita gak bisa mengubah diri kita dengan kekuatan sendiri, itu gak bisa. Kita hanya bisa berubah ketika kita nempel sama firman. Waktu kita baca firman, waktu kita renungkan firman, lama-lama sifat yang ada di dalam Kristus, sifat yang ada dalam firman itu lama-lama akan masuk dalam diri kita. Lama-lama kita yang dulunya mangga yang masam, yang kecut,
tiba-tiba jadi berubah jadi manis. Tapi kalian perlu komitmen, setiap hari perlu untuk baca firman dan bukan sekedar baca tapi mengerti firman. Mulai hari ini gak boleh ada orang yang ngomong, Pastor Fuji, aku baca firman tapi kok hidupmu gak berubah. Aku baca firman tapi kok aku gak berhasil dalam hidup ini. Katanya orang yang baca firman, merenungkan firman, dia hidupnya akan diberkati dalam segala hal dan dia akan berhasil dalam segala apa yang dia lakukan. Tapi kenapa kok aku gak berhasil? Firman Allah itu gak pernah gagal. Bisa jadi kitalah yang gagal dalam merenungkan firman. Kalau kita gagal merenungkan firman, kita itu gagal menyedot sari-sari dari Yesus, dari firman, masuk dalam hidup kita. Dan akhirnya hidup kita gak pernah berubah. Yang pertama, katakan sama-sama apa? Merenungkan firman. Amin. Rahasia kedua, bagaimana kita bisa berubah menjadi seperti Yesus? Ternyata ayat yang kedua dikatakan begini. Coba kita baca sekali lagi Yohanes 15. Kita baca ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Katakan dipotong. Apa maksudnya dipotong? Coba lihat. Maksudnya dipotong itu saudara, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Banyak orang hidupnya gak berubah karena dia gak bersedia untuk meninggalkan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Coba kita lihat ya gambar yang ketiga. Coba kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ternyata dalam sebuah pohon bisa ditumbuhi parasit. Nah ini tuh ternyata daun-daun ini itu bukan daun asli dari pohon itu. Ternyata ini adalah parasit. Parasit itu adalah seperti benalu. Itu adalah tanaman liar yang nempel di pohon, yang menyedot sari-sari pohon untuk dia itu bisa tambah hidup, tambah besar. Semakin besar parasitnya, maka pohon itu akan menjadi tidak lagi bisa berbuah. Karena semua nutrisi, semua makanan diambil sama parasit ini. Lama-lama pohonnya itu tambah kecil, gak ada buah. Dulunya berbuah, tapi gara-gara parasitnya tumbuh, maka buahnya tambah sedikit. Kalau itu gak dipotong parasitnya, lama-lama parasitnya tambah besar, dan akhirnya melebihi daripada pohon itu. Lama-lama pohonnya akan mati. Hidup kita juga sama. Ada hal-hal dalam hidup kita, itu bisa menghancurkan hidup kita. Ada hal-hal dalam hidup kita, itu bisa membuat hidup kita ini gak lagi berbuah. Ada hal-hal dalam hidup kita, itu bisa mendatangkan kematian. Apa saja itu? Bisa jadi itu adalah dosa. Coba, siapa yang punya kebiasaan berbohong? Saudara harus tinggalkan kebiasaan berbohong. Saya ngomong sama anak-anak saya, anaknya Pastor Fuji. Papa paling gak suka sama orang yang berbohong. Saya gak suka sama perbuatan yang namanya bohong. Kalau misalnya kamu lakukan kesalahan, lebih baik jujur daripada tidak mengaku alias bohong. Hari ini kalau kalian mau jadi orang yang dipercaya, salah satu dosa yang perlu kalian tinggalkan itu adalah bohong. Apalagi saudara, coba selain bohong adalah mungkin itu bicara soal kebiasaan buruk. Berapa banyak di antaramu suka menonton hal-hal yang tidak pantas? Saudara, hal-hal yang gak pantas itu perlu ditinggalkan dalam kehidupan kita. Ada amin. Nah sekarang Pastor Fuji buka ya. Coba kita buka baca satu ayat. Semuanya lihat di depan. 2 Timotius pasal yang ke 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai 5. Apa saja yang perlu dibuang
di dalam hidup kita. Coba kita lihat. Ketahuilah, kita baca sama-sama ya 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, perhatikan. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Stop, sampai sini. Apa arti mencintai dirinya di sini? Ini beda dengan mengasihi diri sendiri, beda. Mengasihi diri sendiri itu harus. Kita harus sayang sama diri kita sendiri sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Halo, amin. Tapi mencintai diri sendiri, ini bicara tentang kita jadi pribadi yang egois. Yang sukanya mementingkan diri sendiri. Egoisme harus dibuang dalam diri kita. Lalu yang kedua, dan menjadi apa? Hamba uang. Apa itu hamba uang? Pastor Fuji, semua lihat baik-baik. Siapa yang punya siblings di rumah? Siapa yang punya kakak atau adik di rumah? Kalian sayang gak sama kakak atau adik? Oke, semua diturunkan. Pastor Fuji, ajarin anak-anak Pastor Fuji. Saya ngomong gini sama anak-anaknya Pastor. Papa tidak mau kalian nanti waktu kecil kalian berteman, kalian itu baik. Nanti waktu besar kalian bertengkar hanya gara-gara uang. Uang itu tidak boleh dijadikan bahan rebutan. Uang tidak boleh merusak hubungan. Halo, amin. Kalian gak boleh jadi hamba uang. Segala-galanya diukur oleh uang. Kalau nggak ada uang, kalian nggak mau kerja. Kalau nggak ada uang, kalian nggak mau tolongin orang. Kalau nggak dikasih uang, kalian nggak melayani. Siapa yang ke gereja, orang tuanya itu harus iming-iming dulu, nanti papa kasih uang baru kalian mau ke gereja. Kalau orang tua kalian suruh kalian lakukan sesuatu, kalian nggak pernah mau. Terus orang tua kalian itu baru ngomong begini, oke, papa mama kasih kamu uang untuk kamu lakukan ini baru kalian mau. Itu namanya kalian hamba uang. Segala-galanya diukur sama uang. No, tengok kanan kiri ngomong kamu tidak boleh jadi hamba uang. Nah, hal-hal ini harus dibuang. Coba yang ketiga, yang berikutnya apa lagi? Munculkan. Mereka akan apa? Membual. Kita ulangi, 1, 2, 3. Mereka akan membual. Apa sih membual? Membual itu omong besar. Suka membanggakan diri sendiri. Kamu tahu nggak? Aku itu hebat loh. Kamu tahu nggak? Orang tuaku itu kaya loh. Kamu tahu nggak? Aku itu bisa lakukan ini, lakukan itu padahal bohong. Nggak boleh. Akhir zaman banyak orang-orang yang suka membual. No, jangan jadi orang yang suka membual. Jangan jadi orang yang suka pamer. Kamu tahu nggak? Aku hebat loh, papaku hebat loh, papaku punya mobil 5. Kalian pamer sama orang, jangan suka membual. Tahu nggak? Aku itu juara lari loh, padahal nggak pernah juara. Tapi kalian ngomong itu supaya apa? Supaya kalian kelihatan hebat sama teman-teman. Supaya kalian kelihatan bagus. No, jangan lakukan itu. Ya, jangan membual. Berikutnya apa? Coba kita baca. Dan apa saudara? Halo? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Apa arti menyombongkan diri? Orang yang sombong itu nggak pernah bisa dikasih tahu. Orang yang sombong itu suka pamer, suka flexing. Orang yang sombong itu suka merendahkan orang. Orang yang sombong itu selalu menilai dirinya itu lebih pintar, lebih baik daripada orang lain. Jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu suka membanggakan jasanya. Jangan jadi orang sombong. Next, apa yang perlu kita buang? Mereka akan menjadi pemfitnah. Siapa yang suka gosip? Halo?
Pemfitnah itu diawali dari kebiasaan suka bergosip. Kita suka membicarakan orang di belakangnya orang. Kamu tahu nggak si Michael ini? Siapa yang namanya Michael? Tahu nggak si Michael ini? Aduh, aku nggak suka deh sama Michael. Karena Michael itu begini. Kita gosip soal orang. Itu namanya pemfitnah. Padahal belum tentu Michael melakukan itu. Tapi kita melakukannya karena apa? Karena kita ingin menjatuhkan orang. Tidak boleh. Jangan suka bergosip. Next, kita baca sama-sama. Apa ayat berikutnya? Mereka akan apa saudara? Kembali. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Coba diingat-ingat ya. Kita berhenti di mana diingat-ingat. Katakan berontak kepada orang tua. Kita harus mentaati orang tua. Jangan membantah orang tua. Belajar untuk taat kepada orang tua. Amin. Tidak tahu berterima kasih. Semua lihat saya. Semua lihat Pastor Fuji. Apa artinya tidak tahu berterima kasih? Tidak tahu berterima kasih itu artinya tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Betul, suka mengeluh. Kenapa ya kok aku gak punya jam tangan sebagus orang lain? Temenku punya jam tangan yang bagus, kenapa jam tanganku kok kurang bagus? Kita mengeluh, kita lupa di luar sana ada banyak anak-anak yang gak punya tangan loh. Daripada mengeluh gak punya jam tangan, lebih baik kita bersyukur Tuhan masih kita kasih, Tuhan masih beri kita tangan. Halo amin. Kenapa ya aku ini gak punya sepatu sebagus sepatunya orang. Itu loh temanku punya sepatu bagus, kita merengek-rengek sama orang tua minta dibelikan sepatu yang lebih bagus daripada teman kita. Kita mengeluh. Kita lupa bersyukur kita masih punya kaki. Karena di luar sana jangankan sepatu ada orang yang gak punya kaki. Tengok kanan kiri katakan, kita harus jadi orang yang selalu mengucap syukur. Ayo kita lanjutkan ayat berikutnya. Tidak mempedulikan agama. Apa maksudnya tidak mempedulikan agama? Maksudnya ini loh, gak peduli sama hal-hal rohani. Gak suka ke gereja, tapi Pastor Fuji bersyukur kalian datang di gereja. Gak suka membaca firman, gak suka ikut CG, gak peduli soal kerohanian, gak peduli soal Tuhan. Pastor Fuji percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, kalian semua suka sama yang namanya kerohanian. Halo amin. Bangun kerohanianmu, ikut CG, jangan tunggu diingatkan baru kalian ikut CG. Kalian datang di gereja bukan karena disuruh sama mama papa. Kalian ke gereja karena kalian tahu bahwa aku mengasihi Tuhan, aku perlu ke gereja. Karena aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, next. Tidak tahu mengasihi. Siapa yang tahu apa maksudnya tidak tahu mengasihi? Orang yang tidak tahu mengasihi itu coba lihat ayat berikutnya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang, garang, tidak suka yang baik. Orang yang tidak tahu mengasihi, yang pertama suka simpan kesalahan orang lain. Dia nggak mau mengampuni orang yang bersalah sama dia. Dia maunya membalas, itu namanya tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, itu arti dari tidak mau mengasihi. Tidak mau mengasihi itu juga artinya tidak mau memberi, tidak mau berkorban. Maunya adalah kita yang dilayani, kita yang diberi. Coba semua lihat Pastor Fuji. Siapa yang kalau dapat berkat, kalian selalu ambil untuk 10% untuk perpuluhan. Dimulai dari hari ini, kalau kalian dikasih berkat uang saku sama orang tua 100.000, sisihkan 10.000
untuk perpuluhan. Kembalikan kepada Tuhan. Lalu ketika kalian datang di gereja, sisihkan uang sakumu untuk kalian memberi bagi gereja. Karena orang yang mengasihi pasti memberi. Ada amin. Siapa yang pelit, maunya dikasih tapi nggak mau, maunya diberi tapi nggak mau memberi. Itu harus hilang. Itu harus dibuang. Amin. Next. Coba lihat. Garang tidak suka yang baik, katakan garang. Garang itu apa sih? Banyak loh. Garang itu di sini loh. Coba lihat, garang itu begini loh. Kalau kalian pergi ke sekolah, lalu kalian itu ingin jadi orang yang ditakuti, lalu kalian itu membuli orang lain, itu namanya garang. Karena apa? Kalian itu ingin ditakuti sama teman-teman satu kelas. Makanya kalian itu menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, membuli orang lain. Anak-anak Tuhan di sini tidak boleh membuli orang. Halo, amin. Kalau kalian dibully, apa langkah kalian? Kalian langsung lapor ke guru. Lapor ke teacher. Jangan takut, laporkan. Amin. Next, ayat berikutnya. Ayat 4. Suka mengkhianat. Coba katakan sama-sama suka mengkhianat. Apa artinya suka mengkhianat? Halo? Betul. Nggak tepat janji. Nggak setia. Sudah janji datang jam 2, dia datangnya jam 3. Suka ingkar janji, itu namanya suka berkhianat. Jangan jadi orang yang suka berkhianat. Jadi orang yang setia. Ada amin? Coba, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak berpikir panjang itu begini loh. Yang penting sekarang enak, gak apa-apa. Aku lakukan semua apa yang aku mau. Tapi kalian gak mikir konsekuensinya, resikonya apa. Resikonya bisa kalian itu kehilangan beberapa orang itu. Aku mau buat dosa aja. Aku mau berdosa aja gak apa-apa. Padahal resikonya adalah neraka. Aku mau ini aja deh. Hisap-hisap yang asap-asap rokok dan sebagainya. Padahal kan gak ngerti. Yang penting keren. Tapi kalian gak pikir panjang. Ternyata itu bisa merusak paru-paru. Jangan jadi perokok. Amin. Next. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Semua lihat Pastor Fuji. Secara lahiriah mereka datang di gereja. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Itu namanya munafik. Katakan munafik. Itu namanya hipokrit. Kalian kelihatannya datang di gereja, kelihatannya datang beribadah. Tapi sebetulnya itu cuma dibuat jadi kedok. Itu cuma dibuat untuk samaran. Ternyata kalian gak mau berubah. Jangan jadi orang yang munafik. Jadi orang yang genuine. Nah ini semua kebiasaan-kebiasaan ini itu parasit dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau potong itu semua. Dan waktu dipotong itu sakit. Kita seringkali gak mau, aku gak mau berubah. Harus dipotong. Karena kalau gak dipotong itu parasit akan membunuh pohon itu. Kalau kalian mau jadi serupa dengan Yesus, kalian harus mau melepaskan, meninggalkan semua beban dan semua dosa yang merintangi kalian untuk kalian bisa menjadi serupa dengan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga. Coba kita baca ayatnya sekali lagi di Yohanes 15, ayat yang kedua bagian B. Yohanes 15, ayat yang kedua, bagian yang kedua. Dikatakan begini. Kita baca sama-sama aja ya. Ayat kedua sekali lagi. Semuanya lihat saya, semua baca.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Setelah dipotong, Tuhan itu mau ranting yang berbuah itu dibersihkan. Coba lihat gambar yang keempat. Kita lihat gambar ini. Nah, ternyata di dalam sebuah pohon itu kadang bisa muncul ranting-ranting yang kecil-kecil ini loh. Ini ranting-ranting yang tumbuh, bisa tambah panjang, tapi ini ranting yang tidak akan berbuah. Justru malah akan membuat nutrisi-nutrisi dari pohon itu lari ke ranting itu, padahal ranting itu tidak pernah bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena itu rantingnya kecil, katakan kecil. Kalau dia berbuah, dia pasti akan patah. Makanya Tuhan itu akan membersihkan dari ranting-ranting yang tidak berbuah ini. Akan dibersihkan semua. Supaya ranting-ranting itu yang memang akan menghasilkan buah, jadi berbuah. Katakan amin. Apa maksudnya dibersihkan di sini? Artinya didisiplin sama dilatih sama Tuhan. Halo amin. Siapa yang mau berbuah? Kalian akan dilatih Tuhan untuk kalian bisa melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu dilatih sama Tuhan supaya dia bisa berbuah. Siapa yang kepengen diberkati Tuhan? Angkat tangan. Turunkan tangan. Banyak orang mengeluh sama Tuhan begini. Tuhan, aku kepengen diberkati tapi kok Tuhan gak berkati aku. Ternyata Tuhan jawab, karena kamu gak sanggup untuk bisa handle berkatku. Karena kamu belum dilatih. Ternyata kalau kalian ingin bisa diberkati lebih, ternyata Tuhan akan melatihmu untuk memberi. Halo amin. Tuhan akan melatih imanmu untuk bisa percaya kepada Tuhan. Orang yang berbuah itu harus mau dilatih sama Tuhan. Siapa yang mau melayani? Siapa yang mau memberi? Apapun yang Tuhan suruh untuk kalian lakukan, lakukan. Kalau kalian setia melakukannya, kalian akan jadi tambah kuat dan Tuhan itu akan bisa mempercayakan kalian lebih banyak buah. Terakhir, semua lihat ke saya. Ranting, kalau dia nggak cukup kokoh, kalau dia nggak cukup besar, kalau dia itu menanggung buah-buah itu berat loh. Ranting itu kalau misalnya satu carang itu ada 10 buah mangga, kalau rantingnya nggak kuat, rantingnya akan patah dan dia akan mati. Begitu pula dengan kita. Alasan kenapa kita nggak bisa diberkati lebih, karena kita nggak cukup kuat untuk menanggung buah. Makanya Tuhan itu sering latih kita. Lewat apa? Lewat masalah. Lewat masalah yang Tuhan izinkan. Jangan menyerah tapi latihlah otot imanmu. Tuhan latih kita untuk kita disuruh memberi. Karena lewat memberi, kita itu dilatih otot imannya. Ada amin. Semua tutup Alkitabnya, bangkit berdiri. Belajar apa hari ini? Halo? Bagaimana rahasia kalian menjadi serupa dengan Yesus? Yang pertama, kalian perlu menempel. Kalian perlu tinggal di dalam Kristus. Caranya bagaimana? Merenungkan firman. Baca firman jangan sekedar baca, tapi berusaha untuk mengerti firman. Semakin kalian ngerti, semakin kalian berbuah. Yang kedua, kalian ada hal-hal dalam hidup kalian akan dipotong sama Tuhan. Itu adalah sesuatu yang merupakan dosa. Sesuatu yang membuat kalian itu gak bisa berbuah. Tadi ada banyak kebiasaan, ada banyak dosa yang perlu kita tinggalkan. Yang terakhir, dibersihkan sama Tuhan. Apa maksudnya? Kalian akan dilatih sama Tuhan, kalian akan didisiplin sama Tuhan. Orang yang dilatih sama Tuhan, dia akan berbuah. Ada amin?